Halo, saya Dwi dari Bostik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita membutuhkan silat. Banyak sekali dari kita yang belum mengerti tentang silat, atau bahkan ketika sudah tahu tentang silat, bisa jadi salah dalam pemilihan material silat yang akan digunakan di dalam bangunan. Di dalam bangunan kita sendiri terdapat beberapa celah, yaitu ada celah-celah yang memang didesain untuk mengakomodir terjadinya muai susut atau pergerakan bangunan, atau bahkan celah yang tercipta karena pertemuan dua material yang berbeda. Seperti di gambar ini kita bisa lihat contoh pemasangan wastafel. Nempelnya dia di dinding itu menimbulkan celah karena merupakan material yang berbeda. Sedangkan yang di gambar sebelah kanan ini adalah gambar contoh dari precast panel yang memang sengaja diberikan gap untuk mengakomodir muai susut precast panel tersebut. Begitu juga dengan kaca di dalam frame aluminium atau frame kayu biasanya diberikan celah yang kemudian nantinya akan diisi silat. Jadi celah-celah itu memang ada di bangunan kita, baik yang didesain maupun yang terjadi karena pertemuan dua material. Nah, bagaimana apabila celah itu tidak diisi dengan silat? Kita bisa lihat di sini ya. Celah-celah tersebut bisa menjadi sarana atau jalan bagi hal-hal yang tidak kita inginkan masuk ke dalam bangunan kita. Sebagai contoh, kelembapan udara atau bahkan air hujan itu bisa masuk melalui celah jendela dan dinding. Jadi atau dari celah kaca dan frame kusennya. Apabila kita tidak tutup dengan silen, maka mereka akan masuk dalam dan lama-lama akan menyebabkan dinding kita menjadi berjamur sehingga akan terlihat tidak indah lagi. Bahkan jendela-jendela yang tidak ditutup dengan silen itu juga akan menyebabkan suara kebisingan dari luar masuk ke dalam sehingga akan mengganggu kenyamanan pengguna. Yang tidak kalah mengganggunya adalah munculnya binatang-binatang kecil seperti semut, kemudian binatang-binatang lain yang kecil-kecil itu yang mereka keluar dari celah-celah seperti nat atau celah pertemuan dinding. Nah, itu bisa kita hindari dengan menggunakan silen. Yang tidak kalah penting adalah silen dapat mencegah perambatan api dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Begitu juga dengan suhu panasnya. Jadi di ruangan sebelah apabila terjadi kebakaran maka bisa silen itu bisa menghambat penyebarannya ke ruang di sebelahnya. Nah, ini beberapa gambar contoh gambar binatang-binatang kecil yang keluar melalui celah-celah yang mungkin kita tidak terlalu pikirkan ya selama ini ya. Celah skirting, plin antara dinding dengan lantai, atau plin dengan lantai tadi. Jadi biasanya binatang-binatang yang kecil itu bisa keluar dari sana. Begitu juga dengan frame jendela, jendela dengan kaca atau jendela dengan dinding. Bila tidak kita tutup dengan baik, maka akan menjadi celah bagi air bisa masuk ke dalam bangunan kita. Nah, eh, ketika kita akan menutup celah-celah tersebut dengan silen, sebelumnya kita harus ketahui dulu ini. Apa bedanya antara silen dengan adesif atau lem gitu ya. Silen adalah material yang kita gunakan untuk menutup celah-celah tadi. Jadi dia hanya berfungsi untuk menutup celah. Jadi biasanya silen itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daya rekatnya. Sedangkan adesif adalah satu material yang digunakan untuk merekatkan dua permukaan menjadi satu secara permanen. Biasanya adesif ini memiliki daya rekat yang tinggi, namun memiliki elastisitas yang lebih kecil dibandingkan dengan silen. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi pertemuan antar dua batu alam, natnya itu kita sebut dengan uh, gap, itu kita isi dengan silen. Kemudian untuk merekatkan keramik kita gunakan pekat keramik dan kaca dengan frame kita gunakan silen. Jadi semoga tidak lagi tertukar-tukar antara penggunaan silen dan adesif. Nah, tipe silen sendiri itu ada beberapa jenis ya. Ini ada di sini kita kategorikan menjadi 4. Ada yang rigid, elastis, plastis elastis dan elastis. Kita lihat di videonya, ilustrasinya. Di sini akan dicontohkan gitu ya untuk silen yang rigid atau yang kaku.
dia apabila terjadi pergerakan atau diberikan movement itu dia akan patah karena dia tidak akan mampu menahan pergerakan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah plastis, jadi dia memiliki kemampuan elastisitas tapi sangat kecil sekali, sehingga juga masih gampang untuk putus. Sedangkan yang ketiga adalah tipe elastis. Tipe elastis ini cenderung dia bisa mengikuti pergerakan namun dengan nilai yang kecil, sehingga biasanya setelah dia melar gitu dia akan sulit untuk kembali atau lama untuk kembali. Nah, yang paling bagus adalah tipe elastis. Ini dia bisa memiliki movement capability yang lebih tinggi, biasanya 25%, minus 25% ke atas. Bahan-bahannya biasanya silen dengan bahan poliuretan, silikon, ataupun hybrid. Nah, jadi ini adalah kondisi di mana substrate, misalnya kita ambil contoh ini sebagai dinding precast gitu ya, modulator dinding precast di area eksterior, dia akan mengalami muai susut. Dan kita lihat kondisi silennya ketika substrate-nya terjadi muai dan susut. Jadi di musim hujan, dinding itu substrate-nya akan menyusut sehingga menyebabkan silen akan tertarik. Sedangkan di musim yang panas, maka dinding akan memuai sehingga akan mendorong silen, mendesak silen sehingga silennya juga akan tertekan. Nah, kedua kondisi ini akan selalu terjadi berulang-ulang di area eksterior, sehingga dibutuhkan performa silen yang mampu mengakomodir muai dan susut yang terus-menerus dari bahan tersebut. Nah, bila kita tidak menggunakan silen, apa yang terjadi? Ya, nah, kalau kita nggak berikan ruang untuk material tersebut muai susut, ruang celah yang nantinya akan kita berikan silen, maka biasanya akan terjadi retakan-retakan pada tembok maupun pada lantai. Sedangkan apabila ketika sudah terjadi retakan tersebut, maka akan menjadi celah atau jalur bagi air atau kelembapan masuk ke dalam bangunan kita, sehingga bangunan kita akan menjadi tidak indah lagi. Jadi bisa jadi akan catnya mengelotok atau timbul jamur dan lain-lain. Oke, saya harap sudah dapat dipahami mengapa kita membutuhkan sealant dan betapa pentingnya sealant untuk bangunan kita. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa material bahan dasar sealant dan bagaimana cara memilih sealant yang tepat untuk bangunan kita. Apabila ada pertanyaan, silakan klik link yang ditera pada deskripsi dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Untuk mengetahui fitur produk-produk Bostik dan aplikasinya, silakan bergabung bersama kami di Bostik Academy. Kami memiliki beberapa modul, mulai dari pengetahuan dasar tentang sealant dan adhesif, troubleshooting, dan pengetahuan detail tentang produk-produk sealant Bostik. Kami juga memiliki program yang dikhususkan untuk aplikator, yaitu Aplikator Certification Program. Di sini para aplikator dapat mempelajari pengetahuan tentang produk sealant dan adhesif, berikut juga dengan aplikasinya. Tidak hanya teori, namun juga tersedia beberapa praktek-praktek aplikasi produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link pada deskripsi video ini.